Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 15 Desember kita memperingati Santa Kristiana, pengaku iman. Asal mula agama Kristen di kerajaan Georgia, Liberia, Soviet Selatan tidak begitu jelas. Namun permulaan pewartaan Injil di sana dibeberkan oleh Rufinus dalam sebuah tulisannya yang kemudian menjadi tradisi negeri itu. Konon pada permulaan abad keempat, seorang gadis yang tidak dikenal namanya diseret ke hadapan pengadilan dan dipenjarakan di kota itu. Ketika ditanyai oleh hakim, dengan tenang tetapi tegas ia memperkenalkan diri sebagai penganut agama Kristen yang mengakui Kristus sebagai Allah. Di kota itu ia memang terkenal sebagai orang yang saleh, hidup bersahaja, dan berkepribadian murni. Ia banyak berdoa. Cara hidupnya itu sangat menarik simpati masyarakat. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bimbingan. Pada suatu hari, seorang ibu datang kepadanya dengan membawa serta bayinya yang sedang sakit untuk didoakan. Kristiana menutupi bayi itu dengan mantelnya yang kusam. Lalu ia berdoa sambil menyebut-nyebut nama Yesus. Kemudian ia menyerahkan kembali bayi itu kepada ibunya dalam keadaan sudah sembuh. Berita tentang peristiwa ini menggegerkan segenap penduduk kota itu. Ratu Iberia sendiri kebetulan juga sedang sakit. Ia pergi kepada Kristiana untuk didoakan supaya memperoleh kesembuhan. Ternyata sang ratu pun disembuhkan. Ketika ratu memberikan hadiah kepadanya sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, Kristiana berkata, "Penyembuhan atas diri ratu bukanlah perbuatan saya, melainkan karya Tuhanku Yesus. Ia adalah putra Allah yang menciptakan dunia ini." Kristiana menekankan kepada ratu bahwa Yesus dapat menyembuhkan semua penyakit, bahkan yang paling parah pun dapat disembuhkannya apabila kita percaya kepadanya. Hal itu disampaikan kepada raja, dan raja benar-benar heran akan peristiwa penyembuhan permaisurinya. Pada suatu hari, raja tersesat di dalam hutan pada waktu berburu. Dalam kebingungan, ia berkata di dalam hati, "Kalau Yesus betul-betul Allah dan mau menunjukkan jalan bagiku, maka saya akan percaya kepadanya." Dalam sekejap, raja menemukan jalan keluar dari ketersesatannya. Sejak itu, ia bersama permaisurinya bertobat dan menjadi Kristen. Gadis yang tidak dikenal namanya itu kemudian dinamakan masyarakat setempat Nino. Dalam buku tentang para martir Roma, ia disebut Kristiana. Sang raja dan istrinya minta diajari agama oleh Nino. Maka Nino pun bebas mengajar agama kemana-mana. Ia bahkan diizinkan mendirikan gereja. Menurut cerita, ketika gereja itu sedang dibangun, terjadi kesulitan untuk mengangkat pilar besar. Namun kemudian terjadi mujizat. Di hadapan orang banyak, pilar itu bergerak sendiri ke arah yang benar. Raja mengirim utusan ke Kaisar Konstantinus, meminta supaya dikirim uskup dan imam-imam ke sana untuk mengajar agama. Rufinus mengarang cerita ini berdasarkan sumber dari putra raja sendiri, Bakur, yang ia jumpai di Palestina pada permulaan abad ke-5. Dan cerita itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Syria, Armenia, Arab, dan bahasa-bahasa lain. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 15 Desember, yakni Santa Kristiana, pengaku iman. Santa Kristiana, doakanlah kami. Tuhan memberkati.